Terima kasih pemirsa, masih di pengobatan alternatif bersama dengan Gria Herbal Jeng Jumaro. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya, lah saya gabung di line telepon kita di 0711380022. Ya Jeng, tadi sempat Bapak Agustin ini berkata bahwasanya anaknya juga menderita gangguan penyakit ya Jeng ya. Nah sebelumnya Pak, sebenarnya anak Bapak ini mengalami penyakit apa ya Pak? Ya ini anak ini dulu masih kecil, pernah sering ditinggal oleh ibunya bekerja maupun saya. Jadi yang ngasuh ya banyak macam-macam lah. Jadi kemungkinan dari kecil itu yang saya perhatikan ini kipas angin ini terlampau setiap hari yang dialami oleh anak ini. Jadi kalau saya perhatikan bilang dari dokter anak ini ada plek. Jadi harus istilahnya berobatnya dengan istilahnya beruntun. Ya. Dari usia berapa ya, Pak? Diobat itu dari usia umur 3 tahun. 3 tahun. Berarti lama ya. Halim sekarang berapa tahun, Pak? Sudah 22 tahun. Jadi selama dari umur 3 tahun sampai umur ini tuh minum obat terus si Halim nih. Badannya sampai terkurus itu. Alhamdulillah. Justru sampai Halim ini ingin masuk kuliahnya di farmasi karena merasa dirinya sakit-sakitan terus dari kecil. Penasaran obat apa sih yang bisa mengobati saya gitu mungkin ya. Oke, kita angkat telepon dulu ya Pak. Oke. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan ibu siapa di mana? Itu Rahma. Dengan ibu? Ya, selamat malam Jeng. Selamat malam. Ini Jeng. Ya. Saya Silakan Bu Rahma. Ini penebalan rahim. Kenapa? Penebalan rahim. Penebalan rahim. Iya. Oh iya iya. Terus operasi atau gimana? Sekali. Mennya 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Sekali men. Lama Jeng. Berapa lama? 2 bulan juga. Oh iya iya iya. Sakit nggak? Sakit. Oke. Mana solusinya Jeng? Ya. Kalau penebalan rahim mau nggak mau solusinya harus terapi. Ya, harus disertai dengan terapi. Terapi yang akan saya berikan itu 2 hal. Yang pertama, terapi yang dibantu oleh terapis kita khusus untuk bagian kerahiman. Kemudian terapi yang kedua dengan saya. Kita bantu. Ada juga beberapa pasien yang mengalami gangguan sama seperti itu, penebalan rahim. Kadang-kadang mereka juga sampai susah punya keturunan gitu ya. Itu kita rutin terapi. Ada yang sudah menikah 13 tahun, 12 tahun, ternyata begitu kondisinya belum punya keturunan. Alhamdulillah bagi yang berjodoh gitu, Allah mengizinkan dengan terapi tadi dan juga kita bantu dengan terapi energi berhasil dan dibantu. Biasanya konsumsi herbalnya adalah kita kasih kunyit putih, kemudian lagi daun dewa. Itu 2 yang biasanya kita resepkan untuk mereka gitu. Jadi Ibu jangan putus asa Bu ya, kalau Ibu memang berkenan boleh silahkan bisa terapi gitu dengan kami. Karena dia nggak bisa cukup sekedar minum herbal saja, mau nggak mau harus ada tindakan karena itu kan barangnya ya, organnya gitu seperti itu. Nah, bisa Bu ya, jangan putus asa dan yang tentunya kalau sudah tahu penebalan Ibu jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung lemak tinggi ya atau protein terlalu tinggi seperti itu. Misalnya apa? Terlalu banyak misalnya gandum ya, kemudian lagi tepung-tepungan itu ya, kemudian lagi kacang-kacangan seperti itu, ikan-ikan yang daging-daging yang banyak mengandung lemak tuh, bagian-bagian yang banyak mengandung lemak harusnya dihindari seperti itu. Ya, terus ya harus banyak mengkonsumsi minuman yang mengandung antioksidan seperti jus lemon seperti itu. Karena itu sangat bermanfaat ya. Iya, sangat membantu supaya lemaknya tidak semakin menebalkan gitu. Oke, nah bagi Ibu Rahma ini langsung saya datang ke Gria Herbal Jeng Jumaro yang beralamatkan di Jalan Inspektur Marzuki, Lorong Wirajaya 7, Pajok, Kota Palembang untuk penanganan lebih lanjutnya ya Jeng ya. Benar. Nah, tadi sempat nih Pak, Bapak Agustin ini berkata bahwasanya anaknya ini sudah mengalami penyakit itu selama kurang lebih 21 tahun mungkin. Dari usia 3 tahun ya Pak ya? Iya. Berarti sampai sekitar sekarang berapa Halim? Sudah 22. 22. berarti sudah 19 tahun. 19 tahun mengkonsumsi obat terus tiap 6 bulan kasih obat. 6 bulan kasih obat. Itu sebenarnya penyakitnya apa itu? Flek apa itu? Iya, itu flek ya. Jadi memang sehingga menimbulkan
karena kelamaan jadi beberapa lendir gumpal di bawah bronchitnya. Kan di dalam paru-paru ada bagian bronchit ya. Jadi di bronchitnya itu gumpal lah lendir-lendir yang tidak riak-riak, yang tidak bisa dia keluarkan. Kalau di dalam bahasa TCM-nya itu namanya dahak lembab ya, seperti itu. Maka pengobatan yang saya berikan adalah menguras seluruh dahaknya. Jadi dia mengeluarkan dahak-dahak kentalnya. Kemudian lagi saya kasih cakar ayam untuk meningkatkan fungsi paru-parunya. Bahkan dadanya Nak Halim ini sampai ini sebelah, yang sebelah kiri apa kanan ya, lupa lagi saya. Kiri. Sebelah kiri itu ke dalam, yang kanan ke depan. Karena perkembangannya nggak sama, ya, dia nggak sama. Karena saking dari kecil tadi. Sehingga yang saya salutnya ya, Halim sakit-sakitan dia tuh ingin menyembuhkan diri sendiri, sehingga dia ingin mempelajari tentang ilmu obat. Lalu Nak Halim ini kuliah di farmasi. Masa sih saya nggak sembuh-sembuh gitu. Mungkin dia penasaran ya, apa sih, kenapa gitu. Jadi dia ingin tahu kandungan-kandungan obat. Nah, akhirnya dia kuliah di farmasi, yang sekarang memang sedang ikut Olimpiade Farmasi, Pak. Iya, ya? benar. Kemudian itu Bapak juga mungkin senang banget hari ini Halim bisa ikut kan, karena kesehatannya sudah membaik, udah doyan makan, berat badannya udah meningkat. Dulu kan kecil terus badannya gitu. Ya semua kalau Allah mengendaki itu bisa. Gitu. Ramuannya itu yang saya kasihkan, salah satunya adalah cakar ayam gitu. Kita kembali ke teleponnya ya, Jeng ya. Halo, assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Sumarni. Ibu Sumarni lah saya. Ibu dengan pertanyaannya. Iya, terputus. Ya, Sayang sekali ya. Ibu Sumarni nanti bisa langsung telepon lagi Ya, ya, Jeng telepon ya. lagi Bu ya. Untuk lebih lanjutnya nih, sepertinya ingin bertanya langsung ini kayaknya Jeng ya. Nah, oke Jeng, kita kembali lanjut lagi nih Jeng, tentang pertanyaan yang tadi. Sebenarnya itu tadi flek. Nah, flek itu tadi katanya sempat itu masa kecilnya itu dikipasi angin terus ya Jeng. Itu memang sebenarnya sebabnya karena iya, makanya saya bilang Halim mulai sekarang nggak boleh lagi kipas anginan, nggak boleh lagi tidur di lantai. Kalau nonton TV tidurannya di atas ranjang, jangan di bawah. Jadi untuk yang punya anak kecil ya, keasikan ditaruh di bawah supaya anaknya anteng tidurnya, terus dikipasin terus, itu sebenarnya kurang sehat untuk perkembangan paru-parunya. Jadi saya himbau ya, mulai sekarang jangan sampai anak kecil tidur di bawah, misalnya sambil biar enak nonton TV misalnya atau apa gitu, terus dikipasin. Memang Palembang ini kan panas ya. Kalau bisa kipasnya itu dijauhkan, jangan langsung dihadapkan ke anaknya. Karena bapak kan dulu kan dinas, terus ibunya juga kan PNS, jadi kan mungkin nggak sempat mengawasi pada pengasuhnya mungkin ya. Ya, mungkin gitu Pak ya. Benar, Jeng. Seperti itu. ya, jadinya timbullah flek itu Iya, tadi ya, flek, Jeng, ya. gitu. Sebenarnya kan kalau untuk penanganan itu ada sedot dahak nggak sih? Ya memang kalau di dokter begitu. Iya, biasanya. Tapi kalau kami kan tidak, karena pengobatan alternatif kan tidak boleh menggunakan alat-alat kedokteran seperti itu. Dan saya tidak berkompeten atau tidak memiliki kemampuan untuk seperti itu. Maka saya sedotnya pakai energi. Iya, tekniknya sebenarnya saya nyedot, sama-sama nyedot. Cuman saya kan bukan seorang dokter, jadi saya tidak nyedot dengan alat kedokteran. Saya nyedot dengan tangan saya aja gitu, dengan izin Allah lah tentunya ya. Dan alhamdulillah ya bapaknya sendiri yang bercerita, dan ya saya melihat sendiri dan saya dengar hari ini ikut Olimpiade, saya senang banget gitu. Sayang makanya tadi kan mau datang bareng sama bapaknya gitu. Kalau perlu cucunya malah ya. Rame-rame deh perlu di sini ada istilah. Jadi banyak cerita ya Jeng ya. Kan cucunya juga kan dia mengalami konstipasi ya, susah BAB dari kecil. Masih kecil berapa tahun ya? Umur mulain 1 tahun. Sekarang berapa tuh? Udah hampir 4 tahun. Nah sekarang umurnya kan hampir 4 tahun. Itu kalau BAB colok dulu. Kasihan kan? Saking susahnya kita terapi ya. Terus kita kasih herbal. Alhamdulillah cocok. Sekarang udah bebas ya? Wah, bebas. Udah bisa BAB terus. Kita kembali angkat telepon lagi ya Jeng. Halo, assalamualaikum. Ya, terputus sepertinya. Ya, bagi pemirsa yang ingin bertanya, langsung saya gabung di line telepon kita di 0711380022. Karena pembahasan kita pada malam hari ini sangatlah menarik ya, Jeng ya, untuk dibahas ini tentunya ya. Tadi seperti yang Bapak yang pertama tadi, bahwasanya penyakitnya rematik. Kemudian yang kedua itu anaknya juga menderita flek. Kalau untuk cucunya itu saya kasih ramuannya, itu salah satunya adalah daun ungu. Daun ungu? Iya, jadi kalau di rumahnya ada tanaman daun ungu ya. Adik namanya siapa teh Pak? Cucu Bapak teh namanya? Azhar, Muhammad Azhar jadi, Pratama. Muhammad Azhar Pratama, cucu Pak Agus nih sudah pastinya ya mereka juga keluarga
PNS, polisi malahan pasti udah diobatkan nggak kurang-kurang gitu. Ya untuk anak yang terbaik lah. Mungkin belum cocoknya, jadi terima kasih pada Allah ya. Pas dibawa saya terapi memang anaknya nurut ya. Bagus itu. Saya terapi ya. Terus dikasih herbal. Alhamdulillah sekarang udah bisa BAB secara normal. Itu kan bukan keluhan namanya dari umur 1 tahun loh susah BAB. Berapa hari sekali dulu Pak BAB-nya? BAB-nya pernah 1 minggu. 1 minggu, 3 hari nggak BAB. Ini memang penyakit anak-anak banyak yang mengalami seperti itu. Kita angkat telepon lagi ya, Jeng ya. Oke. Halo, assalamualaikum. Salam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Fitri di Kenten. Ibu Fitri, rasanya Ibu dengan pertanyaannya. Ini Bu Jumarom. Ya. Ya. Saya tuh ada kelenjaran leher tiroid itu. Oh, ada tiroid ya. Solusinya apa Bu ya? Terus ada tak makanan yang Dipantang. dipantang? Iya. Oke, udah berapa lama tiroidnya? Udah lama sih. Pernah di PA nggak? Misalnya beracun atau tidak? Belum. Dadanya berdebar-debar? Lemes nggak? Bu. Tidak. Tidak ya. Matanya gimana? Nggak melotot sebelah nggak ya? Enggak. Alhamdulillah masih tahap yang ringan ya. Jadi tiroidnya mungkin masih tahap ringan karena hipertiroid ini banyak sekali yang dialami oleh pasien-pasien saya. Ada yang matanya besar sebelah ya, kemudian bergetar terus, gemeter, tremor, kemudian lagi badannya nggak mau gede-gede malah tambah nyusut seperti itu yang parahnya. Dia kalau berwujud benjol ya berarti keluar. Kalau yang ke dalam itu yang demikian tadi, kalau misalnya dia tiroid tapi nggak keluar ya, dia ke dalam. Jadi matanya kadang besar sebelah terus gemetar kayak gitu ya. Nah kalau ibu tadi enggak, alhamdulillah. Oke, begini makanannya, karena dia kan ada kelenjar, ada benjolan ya, berarti nggak boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung racun ya, atau misalnya mengandung penyedap, pengawet, pewarna, atau makanan yang mengandung hormonal tinggi, misal ya kayak ayam apa kalau orang sini bilang ayam lehor ayam apa? Ayam negeri. Iya. Ayam negeri itu kan disuntik 40 hari gede. Nah, itu kalau misalnya orang hipertiroid punya benjolan makan, maka dia akan tambah besar. Jadi saya menyarankan untuk tidak mengkonsumsi ayam negeri, kalau mau ayam kampung aja. Kemudian lagi tidak mengkonsumsi ikan laut ya. Seperti apa ikan laut yang nggak boleh konsumsi? Kayak kerang, karena dia sedikit banyaknya ada toksitnya. Toksitnya itu kerang, kepiting, kemudian lagi udang ya. Nah, itu kalau bisa tidak mengkonsumsi itu. Kemudian lagi penyedap-penyedap rasa ya, itu makanan yang dipantang. Terus apa yang dianjurkan? Makanan yang dianjurkan adalah contohnya minumannya itu jus kayak jus lemon, jus apel ya. Kemudian jus stroberi gitu yang antioksidan tinggi. Kemudian lagi tambahnya sayur-sayuran gitu, sayuran kayak brokoli ya. Kemudian baby kailen juga bagus ya. Bayam boleh gitu. Nah, terus kalau misalnya mau mengecilkan gimana? Saya punya pasien ya, karena dia udah benjolannya gede, sekarang udah bagus banget, udah makin kecil nih orang-orang jalur nih. Mudah-mudahan beliau lagi nonton juga. Malah 2 dia, kanan dan kiri ya. Jadi kan tiroid sebenarnya di tengah. Dia kalau besar ini kan namanya paratiroid, kanan kiri ini. Kadang udah ngecil, bahkan yang kiri udah nggak kelihatan, tinggal yang kanan sedikit lagi. Itu saya kasih cuman keladi tikus sama kunyit putih. Coba memang saya ada dalam produksinya kan ada yang menggunakan teknologi nano. Jadi dia kerjanya bisa lebih cepat seperti itu. Kebetulan beliau ngambil yang kelas 1 kan memang pakai teknologi nano gitu. Karena obat-obatan yang ada di kita itu ada obat kelas 1. Ada obat yang kelas 2, ada obat racikan. Racikan itu artinya semampunya pasien. Karena kan kondisi pasien yang datang ke kita itu berbeda-beda. Terus apa bedanya obat-obatan itu? Yang membedakan adalah cara kecepatan kerjanya ya. Kalau misalnya yang kelas 1 pasti kerjanya lebih kenceng ya. Kalau yang kelas 2 sama yang kelas 3, yang kelas 3 pasti lebih lambat daripada yang kelas 2. Tapi akan jauh lebih baik walaupun kelas 3 daripada di rumah nggak mau minum obat, mantangnya dimakan terus. Nah, itu lebih bahaya gitu. Jadi tidak akan memberatkan lah ya. Tujuan berobat itu kan untuk kesembuhan. Saya juga nggak mau kalau misalnya pasien berobat terus tahu obatnya misalnya nggak kejangkau, nggak ada lagi obat yang lain, dia bukannya senang setelah ketemu saya, malah bisa-bisa tambah stres. Saya nggak mau. Saya pengen semua orang yang sudah datang ke saya itu punya solusi dalam kondisi sulit apapun. Terakhir kata, Dujang saya datang nggak punya duit sama sekali untuk
kesini aja cuma pas-pasan oke. Ini air doa adalah obat, saya bilang. Kemudian saya ajak ke depan, di depan kan di klinik tuh di gereja itu ada apa? Tanaman obat-obatan. Saya bikinkan catatan, kamu nanti cari daun pegagan yang kayak apa? Nah, cari di depan tuh. Ada tulisannya kan di kami ada apotek hidupnya ya. Di situ ada pegagan, Centella asiatica nama ini latinnya, kemudian manfaatnya apa saja. Jadi masyarakat yang berobat itu sambil belajar juga. Oh, ternyata ini banyak di tempat saya. Nah, ternyata mereka baru tahu gitu. Jadi saya uraikan supaya pemirsa ini tidak merasa ragu, merasa takut. Jadi tetap pengobatan di kita tuh ada edukasinya, ada pembelajarannya lah untuk mereka supaya nggak ketergantungan terus berobat terus gitu kan. Harus ada juga dia pemahaman penyakit dia kenapa, cara ngobatinya gimana. Kita selalu beri pemahaman seperti itu. Iya, mohon maaf Jeng, nanti kita akan lanjuti lagi ya Jeng ya tentunya ya Jeng ya. Nah jadi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut, jadi tetap di Pengobatan Alternatif.